Hai teman-teman, kali ini saya ingin share bagaimana cara membuat bakpao ala Jepang. Nama populernya adalah hirataban. Bakpao ini tidak ada isinya dan cara buatnya juga mudah, hanya dilipat dua, dan ketika disajikan biasanya itu disajikan bersama dengan chasau atau pork belly. Nah, yuk kita mulai ya ke cara pembuatannya. Pertama-tama air 200 ml itu kita bagi dua menjadi 75 ml dengan 125 ml. Yang 75 ml itu kita jadikan air hangat, lalu kita campurkan dengan ragi dan 1 sendok gula pasir. Setelah raginya berbuih, baru kita tuang masuk ke campuran bahan-bahan kering lainnya. Tambahkan dengan sisa air 125 ml. Yang sisa air 125 ml ini kita gunakan air dingin ya teman-teman. Tuang sedikit demi sedikit sampai adonannya semua tercampur rata. Setelah itu terakhir baru kita tambahkan dengan garam dan tuangkan sedikit demi sedikit minyak goreng. Nah, setelah semua bahan masuk ke dalam mesin roti, biarkan mesin roti menguleninya sampai menjadi kalis ya. Kira-kira 15-20 menit. Nah, setelah adonan kalis, kita keluarkan dari mesin roti. Satukan adonannya, lalu dibulatkan dan simpan di wadah. Tutup wadah dengan cering wrap. Simpan sampai adonan menjadi double size ya. Resep hirataban ini saya lakukan proofing sebanyak 2 kali. Beda dengan resep bakpao tanpa isi saya di video saya sebelumnya, itu proofingnya saya lakukan hanya 1 kali. Teman-teman nanti bisa mencoba kedua resep bakpao saya ini dan nanti teman-teman bisa memutuskan lebih suka yang mana. Nah, setelah adonannya double size, kita olesi tangan kita dengan minyak, kita keluarkan adonannya, kemudian kita gilas menjadi tipis, dan kemudian kita cetak lingkaran-lingkaran dengan berat sekitar 45 gram untuk 1 lingkaran. Oh ya, cetakan saya ini sepertinya agak tebal, karena ketika saya timbang adonannya agak berat, jadi setiap lingkaran ini saya tipiskan lagi, baru saya cetak ulang lagi. Setelah itu baru saya oleskan dengan minyak sayur, lipat 2, lalu letakkan di atas kertas pengawas. Setelah itu langsung kita taruh di tempat kukusan ya untuk proofing yang kedua kali. Jangan lupa setiap proofing harus ditutup dengan serbet atau dengan cling wrap ya. Untuk proofing yang kedua kali ini kita simpan kurang lebih 20 menit sampai 30 menit. Oh ya teman-teman, tips untuk mengecek apakah waktu proofingnya sudah pas atau tidak adalah sebagai berikut. Dengan menggunakan ujung jari, teman-teman bisa menekan perlahan adonan. Kalau adonannya langsung kembali, berarti waktu proofingnya itu belum cukup. Sebaliknya, kalau adonannya tidak kembali, berarti waktu proofingnya sudah kelewatan. Waktu proofing yang tepat adalah jikalau ditekan adonannya kembali secara perlahan. Nah, kalau proofingnya sudah pas, sekarang kita kukus. Didihkan terlebih dahulu air di panci kukusan sebelum kita mulai mengukus bakpaonya. Kukus selama 10 menit dengan api sedang cenderung kecil ya teman-teman. Nah, setelah 10 menit kita buka, bakpaonya sudah jadi dan siap untuk dihidangkan. Oke teman-teman, sampai di sini dulu video saya kali ini. Jangan lupa like, share, komen, and subscribe. Terima kasih.